Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 036. Iya, Zaujati. Sekarang kamu siap-siap lipat pakaianmu. Besok pagi kamu akan menetap di pondok. Umi Husna sudah mendapatkan kamar untukmu selama di sana. Yulia jadi tidak sabar menunggu hari esok tiba, di mana besok dirinya akan menjadi santri. Hal yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dirinya yang begajulan ini akan belajar kembali dengan ilmu yang berbeda, di mana ilmu agama yang lebih unggul dipelajari di pesantren. Berarti nanti aku akan menjadi murid Ustadz dong ya? Ikram mengangguk. Dan maaf mas, orangnya nggak akan segan-segan pada anak didik mas jika melanggar aturan. Walaupun kamu istri mas, jika kamu melanggar kamu akan mas perlakukan sama rata dengan para santri yang lain. Yulia meneguk ludahnya kasar. Ia tahu suaminya galak dan terkenal menjadi ustadz kiler di kalangan para santri. Apa dirinya akan sanggup menghadapi kepribadian suaminya yang tidak pernah dia tunjukkan padanya? Semoga kamu tidak melakukan kesalahan apapun, Zaujati. Karena mas di pesantren bertugas menjadi keamanan pesantren. Semua baik santri putra dan putri, jika ada yang melanggar mas akan hukum dan nanti diserahkan pada ustadz dan ustazah keamanan lainnya. Oke, mendengarnya pun membuat Yulia merinding. Tapi ia jadi penasaran hukuman apa memang yang ada di pesantren ini. Waktu itu Hawa, gadis yang sudah anggap temannya pun sangat takut dengan hukuman pesantren. Ia jadi penasaran saja rasanya. Memang semengerikan itukah? Detak. Malam ini Yulia tidak bisa tidur, dia tidak sabar menunggu fajar tiba, di mana dirinya akan langsung diantarkan ke pondok. Pasti akan sangat menyenangkan, apalagi akan banyak santriwati lainnya. Ia sungguh tidak sabar. Yulia membalikkan badannya, menatap suaminya yang kini sudah tertidur dengan mata terpejam begitu sangat damai. Ustadz Ikram, panggilnya, tidak mendapatkan respon, membuat cengiran khasnya terbentuk di bibirnya. Perempuan yang mengenakan piyama itu semakin mendekati tubuh suaminya, lalu memeluk tubuhnya dan menenggelamkan wajahnya di dada bidangnya. Sangat nyaman berada di posisi seperti ini. Tangannya dia masukkan ke dalam baju yang suaminya kenakan, lalu mengusap perut six-pack-nya itu. Sudah Yulia katakan, dia selama ini memang mengambil kesempatan di saat suaminya tidur. Ah, bagaimana nanti aku bisa tidur nyaman di pondok tanpa mengelus perut six-pack Ustadz Ikram? Gumamnya, lalu mendongak menatap suaminya yang masih terpejam dengan sangat damai. Dalam keadaan tidur pun suaminya terlihat sangat tenang, bahkan sangat tampan. Berbeda dirinya ketika tidur pun mulutnya terbuka dan berdengkur. Kenapa suaminya bisa tidur dengan tenang? Ia jadi minder rasanya. Dan juga tidurnya tidak bisa diam, ia mirip seperti cacing kepanasan. Apa pilihanku tepat menjadi seorang santriwati? Kata Ustadz Ikram, tidak ada ponsel. Karena semua santri dilarang membawa ponsel. Jika ketahuan auto dirusak. Yulia menggeleng keras, ia tidak boleh ragu. Hatinya untuk teguh ingin berubah diri. Ia sadar dirinya banyak dosa dan harus segera berubah, takut ajalnya dijemput dengan cepat. Satu jarinya tiba-tiba menyentuh hidung mancung suaminya seperti perosotan itu, lalu turun menyentuh bibir merah alaminya. Yulia iri akan bibir suaminya. Dia memiliki warna bibir yang indah dibandingkan pria pada umumnya. Tanpa sadar dia mengelusnya, lalu terkekeh kecil saat suaminya mulai terusik. Ia buru-buru menjauhkan tangannya itu, takut ketahuan. Apalagi bulu matanya itu mulai bergerak. Apa yang kamu lakukan, Yulia? Tanya Ikram yang terbangun membuat Yulia menyengir. Tidak ada. Bohongnya yang kini menyembunyikan kedua tangannya di belakang. Ikram memicingkan matanya curiga, lalu akhirnya mengelus pipi istrinya dengan mata redup.
Besok kamu akan pergi ke pondok. Semoga kamu bisa tahan di sana. Tentu dong Ustadz. Aku pasti bisa tahan, malahan akan betah. Ikram tersenyum, tapi hatinya entah kenapa berkata tidak. Ia sangat tahu istrinya ini. Dan istrinya tidak tahu bagaimana rasanya tinggal di pondok. Ustadz, aku mau tanya nih. Tapi Ustadz jawab aja, jangan ngapain-ngapain aku. Tanya apa? Ikram menatap jam di dingin kamarnya yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Tak akan salat tahajud sebentar lagi. Ustadz, kok bisa tahan gak sentuh aku? Tanyanya akhirnya mengeluarkan rasa penasarannya itu. Memangnya kamu mau Mas sentuh? Yulia menggeleng sambil menyilang dadanya menggunakan kedua tangannya. Sulit, tapi Mas bisa menahannya jika kamu tidak ingin. Mas ingin melakukannya tanpa ada unsur paksa. Yulia lega, ia memiliki suami yang memahami dirinya. Arthur, mantan pacarku waktu menculikku ingin melecehkanku. Tapi untung aja aku bisa kabur walaupun dalam keadaan penuh luka yang disebabkan olehnya. Dari sana aku takut. Kamu hampir dilecehkan olehnya. Yulia mengangguk membuat Ikram menggeram marah. Maafkan Mas, seharusnya Mas tidak membiarkan kamu sendirian. Pria itu dan teman-temannya Mas sudah lapor polisi dan mereka sekarang udah jadi buronan. Semoga aja para polisi cepat tangkap mereka. Mereka bisa dipenjara atas penusukan dan juga penculikan. Itu kejadian yang sudah berlalu. Tidak masalah Ustadz, namun dari kejadian itu aku takut disentuh oleh siapapun. Aku lega kalau akhirnya Arthur dan yang lainnya dipenjara. Tapi Ustadz, kalau cuman masalah ciuman boleh kok. Tapi jangan lebih dari itu. Sekarang, aku bolehkan cium Ustadz? Yulia terlalu tiba-tiba, namun dia selalu mengungkapkan keinginannya secara terang-terangan. Di suasana dengan udara hangat ini, apalagi di dekat suaminya, ia ingin mencium bibir suaminya itu. Entah kenapa Ustadz Ikram hanya bisa gugup lalu menutup mulutnya. Ini udah jam 1 dini hari. Ayo, kita salat tahajud. Jangan aneh-aneh, Zaujati. Ustadz jangan pura-pura nggak mau. Besok aku akan pergi dan untuk beberapa hari ke depan aku akan menyesuaikan diri di pondok. Otomatis aku nggak akan pulang rumah selama beberapa hari dan mungkin Senin depan aku akan tidur di kamar ini lagi setelah menyesuaikan diri dan menjalankan jadwal yang aku telah tentukan. Senin di rumah, Selasa di pondok, dan seterusnya. Ayo singkirkan tangan Ustadz dari mulut, aku akan ciuman Ustadz. Oh, tunggu apa? Ustadz aja yang cium aku. Yulia sudah memonyongkan bibirnya tanpa tahu malu, menunggu suaminya itu menciumnya. Ia masih ingat rasa bibir suaminya yang terasa manis. Dan ia ingin merasakannya lagi. Bisa dikatakan bibir suaminya telah menjadi candunya. Dibandingkan preman Kistal, lebih manisan bibir suaminya. Yulia, kamu berkata seperti itu tidak sesuai dengan umurmu. Kamu benar-benar terang-terangan, sahut Ikram berdiri dari atas kasur lalu melemparkan bantal tepat di wajah istrinya. Yulia berdecak kesal, gak apa-apa dong kan sama suami sendiri. Kalau sama pria lain kan, gak boleh nanti Ustadz marah. Yulia masih mengingat ketika dirinya menatap pria lain, mata laser suaminya menatapnya penuh ancaman. Ia merinding jika mengingatnya. Ciuman Ustadz itu masih kaku. Biar aku yang ngajarin sini, pintanya dengan satu mata dia kedip-kedipkan. Ia tertawa dalam hati akan tingkahnya ini. Ada apa dengan mata kirimu, Zaujati? Kamu keliling. Bukan Ustadz. Ayo kemari. Yulia masih mengedipkan satu matanya. Ikram hanya bisa menatap Mary lalu menggeleng, dan berjalan ke lemari untuk mengambil pakaiannya yang akan ia kenakan untuk salat tahajud.
Kamu mau wudhu bareng atau gantian nunggu Mas? Yulia bangkit lalu mendekati suaminya. Cek Ustadz nggak seru jadi orang. Nanti nyesel. Loh karena aku nggak akan ada lagi di rumah dan ini kesempatan Ustadz untuk cium aku. Ikram menghela napas panjang sampai akhirnya dia berbalik menatap istrinya. Kamu mancing lagi, Zaujati. Yulia gelagapan, apalagi saat suaminya semakin berjalan dan ia sampai mentok di dinding, tidak bisa lagi kabur karena kini tubuhnya dikurung oleh tubuh besar suaminya. Sekarang kamu mau Mas cium hem? Tanya Ikram menatap dalam manik mata istrinya. Yulia mengangguk 2 kali walaupun gugup juga takut bercampur jadi satu. Bibir suaminya manis dan ia ingin merasakannya lagi. Melihat wajah istrinya yang menatapnya polos dan terlihat mendambakan bibirnya membuat Ikram menggeretakkan giginya, sampai akhirnya dia mengangkat tubuh istrinya. Seperti koala. Yulia memekik kaget, punggung sampai terbentur ke dinding untung saja tidak terasa sakit karena tangan suaminya menghalangi punggungnya. Dan kedua kakinya refleks dia lingkarkan di perut suaminya. Ustadz, gugup Yulia saat tubuhnya malah dibawa ke meja membuat jantungnya semakin berdebar kencang. Kenapa? Kamu takut? Dikit, cicitnya. Mata Ustadz natap aku tajam banget kayak mau nelan hidup-hidup tahu. Masih mau saya cium? Yulia mengangguk membuat kekahan kecil keluar dari bibir Ikram. Istrinya ternyata sangat menginginkannya, baiklah ia akan melakukannya. Ikram memajukan wajahnya lalu mengecup kening, hidung, kedua pipi, dagu dan terakhir mencium bibir ranum istrinya dalam-dalam. Yulia hanya diam menikmati, sampai akhirnya dia membalasnya. Entah kenapa ia menikmati ciuman ini. Boleh lebih? Pinta Ikram dengan tatapan yang kini kian redup. Yulia menyengir lalu menggeleng. Nggak boleh Ustadz, aku masih kecil. Tapi aku akan memberikan hadiah untuk Ustadz karena udah cium aku. Hadiah? Hadiah apa? Yulia hanya tersenyum miring, lalu hal tak terduga pun terjadi membuat Ikram mengerjap lalu matanya melotot seketika dengan kedua bibir terbuka. Ternyata sangat mudah meminta dirinya menjadi santriwati di pesantren keluarga suaminya ini. Namun, ia sangat yakin suaminya harus menghadapi penolakan keras dari keluarganya jika dirinya yang seorang istri dari Ustadz Ikram malah menjadi santriwatinya. Tapi pada akhirnya keluarga suaminya setuju dan Abi Laksa meminta pada dirinya harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan ia sedikit tahu tentang kewajibannya pada suaminya, walaupun tidak sepenuhnya. Tentu saja dari kitab yang suaminya berikan padanya dan kitab itu sudah diterjemahkan oleh suaminya agar ia bisa memahami isinya langsung. Di hari yang cerah ini, Yulia akhirnya telah menjadi santriwati di pesantren keluarga suaminya. Hanya membawa 1 koper saja dirinya masuk ke kamar yang terdapat 5 kasur yang berukuran kecil dan masing-masing muat 1 orang saja. Umi serius aku akan tinggal di sini? Tanya Yulia tak percaya, tanpa sadar kakinya mundur. Ini di luar ekspektasinya, sungguh. Ia kira kamar santriwati 1 orang 1 dan memiliki kasur yang empuk seperti di kamarnya dengan suaminya, tapi ini. Kenapa seperti ini? Ini mimpi kan? Iya sayang, semoga kamu betah ya. Umi Husna menarik menantunya itu untuk masuk. Dan Yulia terpaksa ikut masuk kembali dengan pikiran yang masih syoknya. Kamu akan sekamar dengan Hawa, Gendis, Irma dan juga Maryam. Oke, Yulia ingin kembali saja sekarang ke rumah suaminya. Ia tidak mau tinggal di kamar sempit ini. Kamar ini sempit dan sesak. Apalagi tidak AC sama sekali. Yang benar aja anjir, masa 1 kamar isinya 5 orang. Mana betah. Gue mau balik ke
Rumah Ustadz Ikram. Nggak mau di sini. Mungkinkah ini alasan mengapa Zayan tidak betah di pesantren ini? Sial, seharusnya ia menanyakan terlebih dahulu pada temannya itu alasan mengapa dia tidak betah di pondok. Halo Ning Yulia, kita ketemu lagi hehehe, ucap Hawa dengan cengiran khasnya. Mendekati Bu Nyai Husna juga istri dari ustadznya. Nah kalian berdua kan udah saling mengenal. Hawa tolong bantu menantu Umi untuk terbiasa di pondok ya. Jika ada apa-apa kamu bisa lapor ke rumah dalam. Nggih Bu Nyai. Umi Husna mengecup kening menantunya penuh sayang membuat Yulia akhirnya tersadar. Semoga kamu bisa betah, sayang. Kalau gitu Umi pergi. Assalamualaikum. Yulia hanya bisa menatap kosong ibu mertuanya yang pergi dan menghilang dari pintu. Tunggu. Ia juga harus ikut. Namun saat Yulia ingin pergi, tiba-tiba Hawa menarik tangannya dan otomatis dirinya harus berjalan mengikutinya. Gendis, Irma, Maryam, ayo kenalin diri kalian ke Ning Yulia. Yulia memutar bola matanya jengah, dirinya disebut Ning lagi. Padahal ia sudah menegur gadis ini untuk manggil namanya saja. Ketiga perempuan yang memakai tunik dan sarung batik berwarna hitam itu saling menatap satu sama lain, lalu dengan berani Maryam yang memperkenal diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Maryam dari Garut. Aku santri yang baru 2,5 tahun di sini. Semoga kita berteman baik, ucap Maryam dengan nada lembutnya. Lupakan masalah kamar dan dirinya ingin kabur, Yulia tertarik pada ketiga santri yang tidak ia kenali ini. Dan lo siapa? Gendis mengerjap nampak terkejut sampai akhirnya menormalkan ekspresinya. Abdi Gendis dari Bandung. Semoga kita bisa berteman baik. Baru menyantri di sini sekitar 2 tahun. Dan lo siapa? Aku Irma, Ning, ucapnya singkat. Yulia mengangguk paham, lalu meletakkan kopernya di sisi ranjang yang memiliki 3 tingkat itu. Ranjang di kamar ini bukan diletakkan satu persatu di lantai saja, tapi berurutan ke atas. Ada 3 ranjang yang berurutan dari atas sampai bawah, dan di sampingnya ada 2 ranjang bertingkat lebih rendah dari ranjang di sebelahnya. Kalian jangan panggil gue Ning lagi. Panggil nama gue karena kita kayaknya seumuran. Gue seumuran dengan Hawa dan kalian pun pasti sama kan? Ketiganya mengangguk kaku membuat Yulia tersenyum puas. Kamu bisa memilih ingin memiliki ranjang yang mana, Yulia, sahut Hawa membuat Yulia menunjukkan ranjang paling atas dengan urutan ketiga. Untuk sementara waktu gue akan nempati ranjang yang atas. Itu ranjang bekas Yuni sebelum dia dikeluarkan dari pesantren. Wajah Hawa tiba-tiba menjadi sendu. Yuni adalah teman sekamarnya tapi dirinya malah memberitahukan pada ustadz dan ustazah jika dia pacaran bersama santri putra, berakhir mereka harus dikeluarkan. Rasa bersalah itu masih ada. Untuk sementara waktu. Berarti kamu hanya sebentar berada di kamar ini? Tanya Maryam membuat Yulia mengangguk. Yang benar aja dirinya harus setahun tinggal di tempat sempit ini. Apalagi tidak ada AC sama sekali. Baik keempat perempuan itu hanya diam, mereka penasaran sebenarnya alasan Ustadz Ikram menyantrikan istrinya di pondok. Mereka tahu rumor jika istri Ustadz mereka tidak paham agama sudah tersebar, tapi kenapa harus menjadi santri? Kenapa tidak diajarkan oleh Ustadz Ikram langsung? Ini pakaian kamu biar aku yang masukin ke lemari kamu, apa boleh? Tanya Maryam. Dengan senyuman manisnya. Yulia yang melihat pun terpaku, dia memiliki senyuman yang manis. Boleh. Tangyu Maryam. Yulia duduk di ranjang bawah milik Hawa, lalu tak lama kemudian Gendis dan Irma duduk di sebelahnya. Kamu seperti perempuan pada umumnya, Yulia. Tidak seperti Ning Wardah yang bicaranya seadanya.
Kita kan udah berteman, bisa tidak kamu ceritakan bagaimana perlakuan Ustadz Ikram padamu? Tanya Irma yang kepo tingkat tinggi. Irma, jangan bertanya seperti itu, tegur Maryam yang sudah membuka koper dan kedua matanya melotot melihat banyaknya Indomie, bukannya pakaian yang ia harapkan. Begitu juga dengan yang lainnya, sama-sama terkejut. Astagfirullah, banyak bener Indominya, seru gendis. Yulia mengusap hidungnya, tersenyum sombong. Gue duta Indomie, makanya sehari tanpa makanan Indomie hidup gue nggak akan berwarna. Ini gue sembunyiin Indomie dari Ustadz Ikram karena dia suka banget batasin gue makan mie. Untung aja dia nggak ngecek koper gue. Ini pakaiannya cuman 5 set aja. Maryam bertanya. Yulia mengangguk. Gak perlu banyak-banyak dah, yang terpenting semua Indomie di dapur rumah Ustadz gue ambil semua. Mereka berempat hanya bisa melongo mendengarnya. Sementara Hawa, dia malah sibuk mencatat di buku hariannya yang selalu dia pegang kemana-mana. Yulia, kita kan udah berteman. Ceritain dong perlakuan Ustadz Ikram padamu. Irma masih berusaha mendesak dengan pertanyaan yang sama.